Persaingan di dunia smartphone makin kesini semakin marak, khususnya di seri smartphone mid-range. Merek A mengunggulkan kamera, merek B mengunggulkan performa, terus aja seperti itu di merek C, D, E, dan seterusnya. Dan ada nih brand smartphone yang adem ayem aja, tapi tetap melanjutkan kebiasaan buat menciptakan smartphone terjangkau, tapi tetap hadir dengan spesifikasi yang mumpuni. Siapa lagi kalau bukan Poco. Dan ini adalah Poco M4 Pro. Poco emang gak ada henti-hentinya bikin kita geleng-geleng kepala. Selalu aja berhasil menciptakan smartphone dengan spesifikasi mumpuni, namun tetap memiliki harga yang terjangkau. Terbukti juga di Poco M4 Pro ini yang punya spesifikasi lengkap dan mumpuni. Menarik kan? Langsung aja kita bahas smartphone ini. Desain. Poco M4 Pro memiliki desain yang serupa tapi tak sama. Sekilas kalau kita lihat, kita akan mengenali desain yang pernah dipakai oleh Poco M3. Terlebih lagi dari segi modul kameranya. Namun, penyempurnaan terjadi di sini. Modul kamera yang dihadirkan terlihat lebih menyatu dengan desain back covernya. Aksen garisnya juga tegas, menambah kesan elegan pada smartphone ini. Pada bagian bodi sampingnya mengotak dengan finishing matte. Poco M4 Pro berdimensi panjang 159,87 mm dengan lebar 73,87 mm dan ketebalan 8,09 mm dengan berat 179,5 gram. Dari segi feels-nya menggenggam ya terasa enak sih, mulai dari lebarnya yang pas lalu nggak terlalu berat juga. Namun cukup disayangkan back covernya yang menggunakan glass glossy design bikin sidik jari sangat mudah menempel dan mengotori bodi belakangnya. Caranya ya menggunakan case tambahan untuk menutupinya. Pada bagian kanan smartphone terdapat tombol power yang terintegrasi fingerprint scanner dan juga volume pengeras suara. Pada bagian atasnya terdapat jack audio 3,5 mm, speaker, infrared blaster, dan juga mikrofon. Lanjut di bagian kirinya terdapat slot SIM tray dengan tipe dedicated dual nano SIM dan micro SD slot. Di bagian bawah smartphone-nya terdapat mikrofon, port Type-C, serta speaker. Layar, Poco M4 Pro berbekal layar 6,43 inch AMOLED dot display beresolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel. Dengan color gamut DCI-P3 menghasilkan tampilan layar yang ciamik nih guys. Dari panel layar AMOLED ditambah color range DCI-P3 sih dapat menghasilkan warna yang enak banget buat dilihat dan juga warna yang lebih pekat. Tidak hanya itu, refresh rate layar ini mencapai 90 Hz dengan touch sampling rate-nya mencapai 180 Hz. Dengan refresh rate seperti ini memberikan kita layar yang lebih smooth dan lancar. Scrolling sosmed berasa cukup smooth ya dengan 90 Hz refresh rate. Emang sih layar AMOLED udah jadi layar yang paling enak. Buat main game berasa banget grafik dari tampilan warnanya. Mau nonton film juga nyaman banget nih, mulai dari warna hitam yang pekat hingga warna terang colorful yang terlihat nyata hampir sama dengan aslinya. Performa, lanjut bahas performanya. Poco M4 Pro dibekali chipset MediaTek Helio G96 dengan GPU Mali G57, octa-core up to 2.05 GHz. Tersedia dua pilihan RAM yang ditawarkan yaitu 6GB, 128GB, dan RAM 8GB, 256GB. Kalau kita lihat skor AnTuTu benchmark-nya, maka Poco M4 Pro ini berhasil mendapatkan skor AnTuTu 315.906 dan GPU Max benchmark-nya dengan skor 798.000. Saat kita coba main game PUBG Mobile dapat dibandingkan dengan settingan Smooth Ultra dan HD High. Lancar guys dan gak berasa frame drop saat kita mainin gamenya. Begitu juga dengan game Genshin Impact. Pada settingan lowest kita bisa menikmati game ini dengan lancar dan tetap smooth. Walaupun di beberapa kesempatan agak terasa frame drop saat banyak ornamen muncul di dalam game. Main game lama pun nggak terlalu panas ya, karena udah adanya Liquid Cool teknologi 1.0 Plus menjadikan suhu Poco M4 Pro ini tetap stabil dan tidak ekstrim. Feels penggunaannya gimana nih om? Nah, untuk scrolling sosmed, multitasking masih tetap lancar. Ternyata pas saya perhatiin lagi, terdapat fitur Dynamic RAM Expansion teknologi yang memungkinkan RAM untuk meminjamkan hingga 3GB dari ROM. Sebenarnya ini udah bukan fitur baru ya, tapi cukup berguna untuk kegiatan multitasking yang membutuhkan beberapa aplikasi berjalan sekaligus, jadi bikin sat gitu. Minim nge-lag. Haha.
Kamera nggak boleh kelewatan nih dari sektor kameranya. Smartphone ini disematkan 3 buah kamera di belakang, 64 megapiksel f1.8 untuk kamera utamanya. Lalu ada 8 megapiksel f2.2 untuk ultrawide kamera dan 2 megapiksel f2.4 makro kamera. Di depannya juga disematkan 16 megapiksel f2.4 front kamera. Berikut hasil tangkapan kamera Poco M4 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Poco M4 Pro. Kita lihat nih guys, warnanya bagus ya, hijaunya. Oke. Kita lihat ke atas tuh, ke awan warnanya biru. Dan ini kita lihat detail dari pohon-pohonnya ya. Dan kalau saya lihat di layar ini smooth banget. Coba kita sambil agak lari ya. Hop, 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 hop. Ya, jalan. Oke. Kalau ngeliat gambarnya sih bagus ya. Warnanya tuh detail banget dan padat ya, nggak buram. Dan ini lihat tuh, enak banget, detail tajam banget tuh guys, pohon-pohonnya. Oke, tekstur batu-batuannya juga guys, kelihatan banget ya. Mantap. Jebret. Ya, ini formatnya masih sama, Full HD 30 fps, tapi lensanya pakai ultra wide. Kalau saya lihat di layar sih smooth ya guys ya. Cuma nanti kita lihat hasilnya pas di komputer seperti apa. Tuh guys. Oke. Smooth sih. Nah, ini pakai kamera depan dari Poco M4 Pro di sore hari dan kelihatannya oke. Warnanya bagus. Baju saya kelihatan berwarna dan nggak terlalu brightness, bagus ya. Dan warnanya juga padat, detail juga wajah saya tuh kan. Mantap sih. Gimana guys hasil kameranya? Bahas smartphone mid-range apalagi di kisaran harga ini, kayaknya kemampuan kameranya juga kita tahu akan semaksimal apa, sehingga membutuhkan teknik serta keahlian tersendiri untuk menjadikan hasil tangkapan kameranya bagus dan enggak membosankan. Tapi masih terbantu nih dengan 64 megapikselnya yang bantu kita dapat menghasilkan foto cukup detail. Beberapa juga tersedia di sini seperti fitur yang biasa kita temukan di smartphone keluaran Poco, seperti adanya infrared blaster, dual speaker, serta NFC juga bisa jadi nilai plus untuk Poco M4 Pro ini. Tapi ada juga sih yang jadi nilai tambahan lainnya, yaitu baterai besarnya 5000 mAh. Besar dan bikin kita nggak ribet buat dikit-dikit ngecas ya karena kapasitas baterainya yang gede. Kita juga udah dikasih 33 watt Pro fast charging yang termasuk dalam paketan penjualannya. So guys, jadi itu dia Poco M4 Pro. Spesifikasinya mumpuni banget sih buat level mid-range seperti ini. Hampir semua aspeknya yang diberiin menarik banget. Tapi untuk saya pribadi kurang suka sih dengan tipe glass design pada back covernya. Ini karena gampang banget buat ninggalin sidik jari. Tapi selain itu semua app-setnya menarik banget kok dan bikin HP ini worth banget untuk dimilikin. Kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi video ini guys ya buat info lengkapnya. Oke, demikian video review mengenai Poco M4 Pro ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.